Baik anak-anak, sekarang kita belajar benda dan kegunaannya ya. Sekarang dimulai dari gambar nomor 1. Nah anak-anak, pada gambar nomor 1 itu terdapat benda payung. Nah benda payung digunakan untuk apa anak-anak? Ya pastinya digunakan untuk melindungi badan kita ketika di musim hujan seperti itu. Kemudian untuk yang gambar yang kedua itu terdapat ranjang. Nah ranjang tersebut bisa digunakan untuk menyimpan bola. Nah ketika anak-anak bermain bola, sehabis itu harus disimpan di ranjang. Nah gambar nomor 3 itu terdapat benda pompa angin ya. Benda tersebut digunakan untuk mengisi angin ketika ban sepeda anak-anak itu anginnya habis seperti itu. Nah tadi kan anak-anak sudah belajar pembelajaran yang pertama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah sekarang anak-anak masuk mempelajari pembelajaran kedua pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Di tabel tersebut anak-anak harus bisa memahami ciri-ciri benda. Nah pada tabel pertama itu bola bekel itu bentuknya bundar anak-anak. Biasanya digunakan untuk permainan untuk anak perempuan. Nah nanti kalau yang laki-laki mau bermain juga nggak apa-apa apabila bisa ya. Nah sekarang kita ketahui bola bekel mempunyai ciri-ciri benda anak-anak. Nah yang pertama itu pada permukaannya. Pada permukaan bola bekel itu halus bila diraba. Kemudian warnanya itu ada merah, ada yang kuning dan lain-lain. Bola bekel digunakan untuk bermain bekel. Nah itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua terdapat tongkat. Pada tongkat permukaannya itu bila diraba itu akan terasa halus, warnanya coklat dan digunakan untuk menopang atau pegangan ketika berjalan. Nah yang ketiga itu ada handuk. Pasti di rumah anak-anak mempunyai handuk semua kan. Nah ketika habis mandi itu anak-anak harus membersihkan dengan handuk. Handuk tersebut mempunyai ciri-ciri anak-anak. Pada permukaannya itu terasa kasar bila diraba. Warnanya itu ada biru, merah, dan lain-lain. Nah seperti yang Pak Guru katakan tadi, kegunaannya untuk mengelap air ketika anak-anak habis mandi. Yang keempat itu ada alas sepatu. Alas sepatu biasanya juga digunakan untuk anak-anak kan, untuk berangkat ke sekolah. Permukaannya itu terasa kasar bila diraba. Warnanya ada hitam, putih, dan lain-lain. Kegunaannya untuk melindungi kaki supaya tidak terkena benda tajam. Setelah anak-anak mempelajari pembelajaran yang kedua pada pelajaran bahasa Indonesia, sekarang anak-anak mempelajari pembelajaran yang ketiga pada pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Nah pada pembelajaran yang ketiga ini anak-anak harus bisa mempelajari dan memahami perubahan wujud benda. Dari berbagai macam benda yang sudah dipelajari di awal tadi anak-anak, nantinya bisa digolongkan dari berbagai macam perubahan wujud benda. Nah sebenarnya untuk perubahan wujud benda di sini nanti ada 3 anak-anak, digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu perubahan wujud benda
padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Kali ini anak-anak harus bisa menguasai dua perubahan wujud benda dulu anak-anak. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua adalah benda cair. Sebagai contoh pada tabel berikut, yang pertama ada tempat pensil. Nah, tempat pensil tersebut merupakan benda padat karena memiliki ciri memiliki bentuk tetap meskipun dipindah tempat. Yang kedua, memiliki volume tetap. Yang ketiga, dapat dilihat dari berbagai arah dan disentuh. Yang kedua, itu ada air. Nah, air pasti di rumah anak-anak masing-masing mempunyai air. Nah, air tersebut digolongkan menjadi benda cair dikarenakan memiliki ciri-ciri anak-anak. Yang pertama, memiliki bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, dapat dilihat dan disentuh. Nah, untuk yang terakhir itu terdapat kecap anak-anak. Nah, kecap digolongkan menjadi perubahan benda cair karena juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya seperti air tadi. Yang kedua, volumenya tetap, dan ketiga, dapat dilihat dan disentuh. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran subtema 2 pada pelajaran PKN. Nah, membahas dengan peraturan di sekolah. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Anak-anak harus berangkat, tidak boleh terlambat. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, setiap ada tugas, anak-anak harus mengumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mengerjakan tugas sendiri. Jangan dituliskan dari pihak keluarga ya. Keempat, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Biar supaya khidmat. Kelima, memakai seragam yang lengkap dan tertib. Nah, ini ada manfaat dan akibatnya juga anak-anak. Yang pertama, untuk manfaat, mentaati peraturan. Yang pertama, tidak boleh terlambat sampai di sekolah. Yang kedua, tugas tidak menumpuk. Yang ketiga, mendapat nilai bagus. Yang keempat, tidak mendapat hukuman. Yang kelima, supaya khidmat. Nah, itu tadi manfaatnya. Sekarang dibahas akibatnya tidak mentaati peraturan. Yang pertama, terlambat masuk sekolah pastinya. Yang kedua, tugas tidak menumpuk bila dikerjakan tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, mendapat nilai kurang bagus. Yang keempat, mendapatkan hukuman. Yang kelima, tidak khidmat.